Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi layanan khusus. Nah, secara etimologi, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Kemudian, pelayanan dapat diartikan sebagai perihal atau cara melayani, servis, jasa sehubung dengan jual beli atau jasa. Layanan adalah memberi layanan secara khusus kepada siswa atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal melaksanakan proses belajar. Dari kedua pengertian manajemen dan layanan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan adalah suatu usaha mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam membantu, menyiapkan dan mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Nah, adapun jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaan. Yang pertama, adanya layanan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuh oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Fungsi perpustakaan sekolah adalah yang pertama, fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Nah, adapun selanjutnya yaitu layanan laboratorium. Layanan secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, atau orang lainnya melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, perancangan penggunaan labor sebelum guru mengajar dan siswa-siswi menggunakan labor, perlu dibuat perancangan penggunaan. Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Nah, jenis laboratorium tersebut antara lain menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, laboratorium fisika, PMP, dan ada lainnya. Yang pertama, adanya menurut kelompok bidang studi, laboratorium IPA dan IPS. Yang kedua, untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai bengkel kerja. Nah, adapun rancangan penggunaan labor minim memperhatikan hal berikut. Yang pertama, jenis labor yang akan digunakan. Yang kedua, siswa atau pihak yang akan menggunakan. Yang ketiga, waktu yang tersedia. Yang keempat, peralatan yang ada. Yang kelima, jenis bidang studi. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu dirancang di laboratorium. Yang pertama, menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan bobot taksonomi pokok bahasan. Yang ketiga, mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat, mengembangkan desain instruksional.
Nah, adapun yang kelima, menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratorium work. Nah, adapun yang keenam yaitu peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh, penataan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Nah, adapun selanjutnya yaitu UKS, usaha kesehatan sekolah. Menurut seorang ahli, Fielding William, pada bukunya Pengelolaan Layanan Khusus di Sekolah, mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri dan menentukan diagnosa dan pengobatan fisik yang penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus diagnosa dan pengobatan fisik dari semua siswa. Nah, selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu mungkin bersifat sementara murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, adapun ruangan lingkup usaha kesehatan, yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Nah, selanjutnya adapun yang keempat yaitu kafetaria sekolah. Nah, kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Adakala proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagai mestinya karena siswa merasa lapar dan haus. Kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh Dharma Wanita sekolah. Namun, kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kantin sekolah untuk mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetarian ini. Yang pertama, makanan di kafetaria harus terjaga kehigienisannya. Yang kedua, kebersihan tempat agar terhindar dari penyebaran hama dan penyakit. Adapun yang ketiga yaitu makanan yang disajikan hendaknya bergizi tinggi yang diperlukan oleh siswa. Nah, adapun yang kelima yaitu sarana di ibadah. Di sekolah ada layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Nah, adapun yang keenam yaitu asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat layanan asrama sekolah adalah yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, dapat saling membantu. Dan keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap anak-anaknya. Transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat
prasekolah dan sekolah dasar, penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, adanya peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, administrasi perpustakaan. Guru dapat memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru lainnya. Adapun yang kedua yaitu UKS, memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa baik oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Adapun yang ketiga yaitu administrasi laboratorium. Guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. Keempat, pengelolaan kafeteria. Guru dan kepala sekolah tidak harus secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar, tetapi secara khusus diberikan kepada pihak sekolah kepada peserta didik. Nah, adapun yang kelima, layanan ibadah. Guru memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah tersebut. Nah, demikianlah pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.